Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3852, Segel Besar dari 9 Tertinggi. Sosok Ling Yue muncul di lorong lain. Saat Ling Yue muncul, dia juga bisa merasakan suara pertarungan yang datang dari kedalaman Middle Passage. Lu Ming dan Ling Yue saling memandang dan mengangguk tanpa suara. Kemudian, mereka berdua bergegas menuju Middle Passage pada saat yang bersamaan. Ketika mereka sampai di ujung lorong, mereka menemukan ruangan rahasia lainnya. Namun, ruangan rahasia ini sangat besar. Letaknya dekat dengan ruangan rahasia terluar. Ada 9 anak tangga di ruang rahasia ini. Di setiap anak tangga, ada sebuah panggung, dan di setiap panggung, ada seekor anjing laut besar yang mengambang. Warna setiap segel berbeda-beda. Ada yang merah, ada yang hijau, dan ada yang putih. Masing-masing segel ditutupi oleh lapisan cahaya. Di salah satu platform, Wu Jisiu terus-menerus menyerang perisai cahaya di luar segel, menyebabkan gemuruh hebat. Suara yang didengar Lu Ming dan yang lainnya tadi berasal dari sini. Begitu Lu Ming dan Ling Yue tiba, Wu Jisiu merasakan mereka. Segel di sini seharusnya memiliki petunjuk ke-9 aula roh kehidupan, tetapi dilindungi oleh suatu batasan. Sulit untuk menghancurkannya sendirian. Kita perlu bekerja sama. Suara Xiu Wuji terdengar. Lu Ming dan Ling Yue mencibir. Mengapa Xiu Wuji tidak mengirimkan transmisi suara kepada Lu Ming dan Ling Yue untuk meminta mereka bergabung? Sekarang Lu Ming dan Ling Yue sudah tiba, itu disebut bergabung. Jelas, jika memungkinkan, Xiu Wuji ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Mari kita coba anjing laut besar lainnya terlebih dahulu. Ling Yue segera menyerbu ke arah segel lainnya, dan sebelum dia mencapainya, dia sudah menembakkan anak panah ke arahnya. Dentuman, dentum, dentum. Anak panah itu mengenai perisai cahaya di luar segel. Perisai cahaya itu hanya bergetar hebat tetapi tidak pecah. Ling Yue berteriak dan melepaskan anak panah terkuatnya. Sayangnya, anak panah itu masih belum patah. Tampaknya apa yang dikatakan Xiu Wuji benar. Memang sangat sulit untuk menghancurkannya sendirian, kecuali dia menggunakan kartu trufnya. Namun, kartu truf itu telah menghabiskan terlalu banyak energi tubuhnya, jadi tidak cocok untuk digunakan sekarang. Ayo kita lakukan bersama. Jika kita benar-benar menemukan petunjuk ke-9 aula roh kehidupan, kita akan membaginya. Kita perlu bekerja sama untuk menjelajahi aula roh kehidupan nanti. Kata Xiu Wuji. Ling Yue hanya bisa mengangguk muram dan menuju ke panggung Xiu Wuji. Lu Ming juga melangkah ke panggung tempat kultivasi tanpa batas berada. Mereka bertiga mengelilingi segel besar itu. Patung itu setuju dan berubah menjadi biru, seperti kristal biru, sangat indah. Segel besar itu melayang di udara. Mereka bahkan dapat melihat melalui perisai cahaya bahwa bagian bawah segel besar itu diukir dengan garis-garis yang rapat. Garis-garis ini saling terjalin dan tampak seperti peta. Mata Lu Ming dan Ling Yue berbinar. Mungkinkah segel itu benar-benar memiliki petunjuk menuju 9 ruang roh kehidupan? Apakah peta yang mengarah ke 9 ruang roh kehidupan ada di bagian bawah segel? 9 segel tertinggi berhubungan dengan 9 ruang roh kehidupan. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa hal itu mungkin. Lakukan gerakanmu, Ling Yue berkata dengan tidak sabar. Kemudian, mereka bertiga menyerang pada saat yang sama. Cahaya surgawi meledak dan berubah menjadi serangan yang mengerikan, menyerang perisai cahaya. Perisai cahaya itu bergetar hebat, tetapi tidak pecah. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa saat mereka menyerang, energi pada perisai cahaya terus-menerus dikonsumsi, dan kekuatannya terus melemah. Selama dia bisa terus melemahkannya, dia pasti bisa menerobosnya. Ketiganya tidak menghentikan serangan mereka. Setelah setengah jam, perisai cahaya itu sudah redup. Kaca. Pada akhirnya, perisai cahaya itu retak seperti porselen. Lalu, dengan suara keras, perisai itu meledak, berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. Mata mereka berbinar, dan mereka mengulurkan tangan pada saat yang sama untuk meraih segel biru. Akan tetapi, saat mereka meraih segel itu pada saat yang sama, hasilnya meleset. Anjing laut besar ini bagaikan hantu. Ia bisa dilihat tetapi tidak bisa ditangkap. Ekspresi mereka bertiga langsung berubah jelek. Palsu. Ling Yue mengerutkan kening. Tampaknya itu nyata atau palsu.
Itu hanya proyeksi dan bukan entitas nyata. Kata Lu Ming. Totalnya ada 9 segel. Mungkin tidak semuanya palsu. Mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Saran janji Xiu. Tentu saja, tapi pertama-tama mari kita perjelas. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk mengambil segel itu untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kata Ling Yuwei. Tentu saja, Lu Ming dan Xiu Wuji mengangguk. Kemudian, mereka bertiga tiba di panggung berikutnya dan melihat segel merah menyala yang besar. Segel itu juga ditutupi lapisan cahaya. Ketiganya terus menyerang bersama. Setelah setengah jam, mereka berhasil menembus perisai cahaya. Namun, segel itu masih belum menjadi entitas nyata. Itu masih proyeksi. Pada saat ini, ketiganya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mungkinkah 9 segel tertinggi itu semuanya ilusi dan tidak nyata? Ketiganya tentu saja tidak mau. Bagaimana mereka bisa puas jika mereka tidak membuka semuanya? Namun, setelah berhasil menembus 2 segel berturut-turut, mereka bertiga telah menghabiskan banyak energi dan perlu memulihkan diri. Lu Ming masih baik-baik saja. Tubuh Tabu didistribusikan di antara 60 triliun sel. Selama energi Tabu masih ada, akan sulit baginya untuk merasa lelah. Namun, ia masih harus berpura-pura, jadi ia mengeluarkan beberapa pil ajaib dan menelannya. Bagaimanapun, sel-selnya perlu menyimpan potensi. Ling Yuwei dan Xiu Wuji juga mengeluarkan pil dewa untuk pemulihan. Beberapa jam kemudian, Ling Yuwei dan Xiu Wuji telah pulih ke kondisi puncak mereka. Lu Ming juga berpura-pura bangun. Ketiganya terus menyerang penghalang cahaya di luar segel berikutnya. Namun, setelah menghancurkannya, itu masih ilusi. Ketiganya tidak mau menyerah dan terus menyerang. Segel yang keempat masih berupa hantu. Ketiganya pulih dan terus menyerang. Namun, ketika mereka berhasil menembus segel kelima, mereka akhirnya memperoleh panen yang besar. Segel kelima adalah segel seputih salju. Segel ini bukan hantu, tetapi segel sungguhan. Mereka bertiga sangat gembira. Wuji Xiu memimpin dan memegang segel di tangannya, memeriksanya dengan cermat. Permukaan segel itu diukir dengan pola seputih salju. Yang terpenting, bagian bawahnya ditutupi dengan garis-garis misterius yang saling terkait, sehingga tampak seperti peta. Mari kita coba menggunakan kekuatan suci. Ling Yuwei berkata penuh harap. Wuji Xiu mengangguk dan menyuntikkan kekuatan sucinya ke dalam segel putih. Segel itu langsung menyala, terutama garis-garis di bagian bawah segel. Garis-garis itu mulai menggeliat dan terbang keluar dari bagian bawah segel. Garis-garis itu melayang di udara dan kemudian bergabung bersama dalam pola misterius, membentuk peta. Itu benar-benar peta. Mata ketiga orang itu berbinar-binar dan mereka kegirangan. Jika saya tidak salah, peta ini seharusnya adalah peta yang mengarah ke istana jiwa es yang misterius. Xiu Wuji berkata, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Bagaimana kalau aku simpan segel ini untuk sementara? Jangan khawatir, aku bersumpah demi sumber kehidupanku bahwa aku tidak akan mengambilnya sendiri. Kata Xiu Wuji. Lu Ming dan Ling Yuwei merenung sejenak lalu mengangguk. Bagaimanapun, mereka telah menghafal peta itu. Wuji Xiu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyimpan segel putih salju. Setelah itu, mereka terus menyerang anjing laut yang tersisa. Sayangnya, ketika mereka menerobos keempat segel yang tersisa, mereka tidak memperoleh apapun. Keempat segel yang tersisa semuanya ilusi. Bab 3853 Iblis Kekacauan Starfield. Pada akhirnya, hanya 1 dari 9 segel agung yang nyata. 8 lainnya hanyalah ilusi. Sepertinya hanya ada satu petunjuk untuk satu aula jiwa kehidupan di sini. Aku harus mencari cara lain untuk mendapatkan petunjuk ke 8 aula jiwa kehidupan lainnya. Kata Lu Ming. Bahkan jika hanya ada satu petunjuk, itu sepadan. Selama ada harta karun yang tersisa di istana roh kehidupan es yang misterius, itu pasti akan sangat mengejutkan. Tempat ini tidak dapat dibandingkan dengannya. Kata Xiu Wuji dengan mata membara. Ayo kita pergi dan lihat apakah ada harta karun di lorong lainnya. Jika tidak ada, kita akan meninggalkan tempat ini secepatnya dan menjelajahi istana jiwa es yang misterius. Kata Ling Yuwei. Mereka pun segera menyelidiki lorong-lorong lainnya. Namun, mereka telah menyelidiki hampir semua lorong tersebut dan tidak menemukan banyak hal. Lalu, mereka meninggalkan tempat itu. Begitu dia keluar pintu, dia mendapati hampir tidak ada orang yang hidup di luar.
Mayat ada di mana-mana, dan mereka semua adalah ahli dari Sekte Roh Abadi. Adapun para ahli yang tersisa dari Sekte Roh Abadi, mereka mungkin sedang bertarung dengan makhluk-makhluk aneh di tempat lain. Namun, masih ada beberapa cincin penyimpanan yang tertinggal di tanah. Ketiganya tentu tidak akan melewatkannya. Mereka melesat melewatinya dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan sebelum terbang menuju pintu keluar. Setelah terbang beberapa jarak, terdengar teriakan. Ketiganya melihat seorang pria parubaya dicabik-cabik oleh segerombolan makhluk aneh. Akan tetapi, makhluk aneh itu tampaknya tidak menyadari Luming dan dua orang lainnya saat mereka bergegas melewati mereka. Mereka bertiga tahu bahwa itu adalah hasil karya dari pecahan batu jiwa kehidupan dan asal-usul. Mereka meningkatkan kecepatannya. Sepanjang jalan, dia bisa melihat makhluk-makhluk aneh itu menyerang makhluk-makhluk lain dari waktu ke waktu. Dunia ini sudah menjadi api penyucian. Mengapa mereka tidak diserang oleh makhluk aneh itu? Mereka pasti mempunyai harta karun yang dapat mengusir makhluk aneh itu. Rebut saja, hanya dengan begitu kita bisa bertahan hidup. Tak jauh dari situ, sekelompok orang terbang lewat. Orang-orang ini semuanya berlumuran darah dan terluka. Ada 15 dari mereka. Mereka juga datang untuk memburu binatang buas, tetapi mereka diserang oleh makhluk-makhluk aneh. Ada lebih dari 20 dari mereka, tetapi hanya 15 yang tersisa. Mereka berhasil melarikan diri dengan susah payah. Saat mereka terbang, mereka melihat bahwa Luming dan dua orang lainnya tidak diserang oleh makhluk aneh itu. Mereka langsung menduga bahwa Luming pasti memiliki semacam harta karun yang dapat menghalangi makhluk aneh itu. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka mencapai pintu keluar. Namun, dunia roh jahat kini dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh. Akan sulit bagi mereka untuk mencapai pintu keluar dengan kekuatan mereka. Namun, jika mereka memiliki harta Luming, akan mudah mencapai pintu keluar. Saat memikirkan hal ini, niat membunuh yang dingin muncul di hati mereka. Mereka segera terbang ke arah mereka bertiga dan menghalangi jalan mereka. Semuanya, apa artinya ini? Ling Yuwei berkata sambil mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kalian punya harta karun yang bisa menakuti makhluk-makhluk aneh itu, kan? Serahkan saja semuanya. Seorang pria berkulit merah berteriak. Benar, kami memang punya harta karun yang bisa mengusir makhluk aneh, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kau miliki. Keluarlah dari sini. Kalau tidak, aku tidak keberatan menjagamu. Kali ini, Wu Jisiu yang berbicara. Klan Sura adalah klan yang haus darah. Orang-orang ini berani memiliki rencana jahat terhadapnya. Mereka hanya ingin mencari kematian. Hehehe, kamu hanya seorang kaisar semu, tetapi kamu cukup sombong. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuat kami tetap tinggal. Pria berkulit merah itu berteriak dingin. Dia memegang kapak perang berwarna merah darah dan menebas kepala Wu Jisiu. Pria berkulit merah ini adalah kaisar surgawi tingkat pertama. Tidak heran dia tidak menganggap serius Xiu Wuji. Namun kapaknya berhenti di tengah jalan. Itu karena sinar cahaya hitam telah melesat keluar dari tangan Wu Jisiu dan telah menembus dahi pria berkulit merah itu. Mata lelaki berkulit merah itu membelalak saat dia meninggal. Apa? Ke-14 orang lainnya semuanya terkejut. Tak seorang pun menyangka seorang kaisar dewa akan dibunuh dengan mudahnya oleh seorang kaisar semu. Orang ini monster. Serang bersama. Sisanya meraung. 14 orang lainnya menyerang pada saat yang sama. Lebih dari 10 serangan ditujukan pada Luming dan dua lainnya. Di antara mereka, ada kaisar surgawi tingkat kedua yang memiliki serangan paling mengerikan. Kamu mencari kematian. Tatapan mata Luming berubah dingin. Kiu-kiu segera berubah menjadi tombak perak. Tombak panjang itu menyapu dan menerobos lapisan serangan, menuju ke arah ahli kaisar surgawi tingkat kedua. Kecepatannya tak terbayangkan, bagaikan sambaran petir berwarna putih perak, yang menyapu kehampaan. Aduh, ahli kaisar dewa tingkat kedua terbunuh secara langsung dengan lubang di gelabelanya. Pada saat yang sama, Wu Jisiu dan Ling Yuwei juga telah bergerak. Orang-orang yang tersisa tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap mata, hanya beberapa orang yang tersisa. Berlari. Orang-orang lainnya ketakutan, berteriak-teriak dan berlarian dengan panik. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Kau sedang mencari kematian. Teriak Wu Jisiu dingin. Niat membunuhnya dingin. Sebuah mata vertikal muncul di antara alisnya dan memancarkan sinar cahaya asura.
Beberapa orang yang tersisa tersapu oleh cahaya Asura dan langsung mati. Sekelompok makhluk buta, kata janji Xiu dengan dingin. Lu Ming dan Ling Yue tidak mengatakan apa-apa. Ketiganya terus terbang menuju pintu keluar. Setelah itu, mereka tidak menemui kecelakaan apapun dan mereka bertiga segera tiba di pintu keluar. Di pintu keluar, banyak orang berlari ke arahnya karena ketakutan. Lu Ming berbaur dengan kerumunan dan terbang keluar. Di luar pintu keluar, ada orang-orang dari Sekte Roh Abadi yang menjaganya. Namun, Sekte Roh Abadi sudah dalam kekacauan. Pemimpin sekte dan banyak petinggi Sekte Roh Abadi semuanya telah meninggal di dunia jiwa jahat. Tidak seorang pun memperhatikan Lu Ming dan dua orang lainnya. Mereka bertiga meninggalkan wilayah Sekte Roh Abadi dengan sangat mudah. Di sebuah planet terpencil, mereka bertiga berhenti dan mulai mempelajari peta pada segel besar. Peta alam semesta sangatlah rumit. Sering kali diperlukan bantuan peta alam semesta lain untuk membandingkan dan menganalisis guna menemukan lokasi yang spesifik. Setelah mempelajarinya beberapa saat, mereka bertiga akhirnya menemukan lokasi spesifiknya. Dia ada di wilayah bintang kekacauan iblis. Ling Yue mengerutkan kening. Daerah bintang yang kacau balau. Di mana mereka? Lu Ming bertanya. Medan bintang iblis yang kacau balau adalah medan bintang yang istimewa. Medan bintang ini dekat dengan ras iblis dan sangat kacau. Medan bintang ini dipenuhi oleh pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ukuran, dan mereka saling bertarung. Bahkan ada banyak kelompok bajak laut antar bintang yang bersarang di sana. Ling Yue menjelaskan, jika kita mendekati ras iblis, apakah ras iblis tidak akan peduli? Lu Ming bertanya, ras iblis adalah salah satu dari 10 ras teratas dan sangat kuat. Sebenarnya ada kawasan bintang yang begitu kacau di pinggiran ras iblis, dan ras iblis tidak mempedulikannya. Konon, klan iblis sengaja tidak mempedulikan Fang Zan karena mereka sering mengirim para jenius mereka ke area bintang kekacauan iblis untuk berlatih. Rupanya, klan iblis menganggap area bintang kekacauan iblis sebagai tempat pelatihan bagi para jenius mereka. Kata Ling Yue, ras iblis mirip dengan ras Sura. Mereka juga sangat haus darah. Kultivasi mereka sangat kejam dan mereka harus melalui berbagai macam penempaan yang mengerikan. Bab 3854, siapa informannya? Kalau begitu, ayo kita berangkat. Kata Ling Yue. Setelah memastikan lokasinya, mereka bertiga tidak menunda lagi dan langsung menuju ke Starfield yang penuh kekacauan iblis. Daerah bintang kekacauan iblis sangat jauh dari sini. Bahkan dengan lubang cacing, itu masih akan memakan waktu beberapa bulan. Setelah beberapa bulan, mereka bertiga akhirnya tiba di daerah bintang kekacauan iblis. Membunuh. Begitu mereka memasuki Starfield yang penuh kekacauan iblis, mereka mendengar teriakan pertempuran yang dahsyat. Di langit berbintang, dua kelompok orang sedang bertarung dengan sengit, dan ada yang terbunuh dari waktu ke waktu. Beberapa dari mereka berasal dari ras manusia, sementara yang lain berasal dari ras lain. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua mengembangkan teknik iblis. Ki iblis mereka melonjak dan aura mereka brutal. Ada banyak kaisar dewa di antara mereka. Lu Ming dan dua orang lainnya mengambil jalan memutar yang panjang. Daerah bintang yang kacau balau itu penuh dengan kekacauan dan pembunuhan. Terkadang, mereka tidak butuh alasan untuk bertarung. Lebih baik bagi mereka untuk menjauh dari masalah. Menurut peta, pintu masuk ke Istana Jiwa Es yang misterius berada di pusat medan bintang iblis yang kacau. Ketiganya harus melintasi lebih dari setengah medan bintang iblis yang kacau. Namun, mereka bertiga sangat rendah hati dan pergi ke tempat-tempat terpencil. Mereka tidak menemui bahaya apapun. Setelah beberapa hari, mereka sampai di tempat tujuan tanpa bahaya apapun. Tujuan mereka adalah sebuah planet penyelamat kehidupan yang disebut planet Ice Demon. Namun, mereka tercengang saat mendekati Ice Demon. Pertempuran sengit terjadi di planet Iblis Es. Bintang Iblis Es bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah aktivasi formasi. Formasi pertahanan membentuk perisai cahaya besar yang menutupi seluruh planet. Di luar planet itu, ada banyak ahli. Lebih jauh lagi, para ahli jelas terbagi dalam banyak kekuatan berbeda, yang mengepung planet Ice Demon dan menyerangnya. Sejumlah besar faksi bergabung untuk menyerang planet Ice Demon. Lu Ming dan dua orang lainnya terdiam. Apa yang sedang terjadi?
Nasib mereka sangat buruk. Mereka kebetulan bertemu dengan banyak pasukan dari Starfield yang menyerang planet Ice Demon. Ini sungguh suatu kebetulan. Aku akan mengatakannya lagi. Sekte Iblis Es tidak memiliki pintu masuk ke Istana Jiwa Es yang misterius. Kami juga tidak tahu. Sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam planet Ice Demon. Kita akan tahu kalau ada setelah kita mencarinya. Di luar planet Ice Demon, beberapa ahli mendengus dingin. Jika aku membiarkan kalian mencari, apakah planet Ice Demon milikku masih ada? Aku takut kalian akan menghancurkan seluruh planet Ice Demon. Suara tadi terdengar lagi di Ice Demon. Kalian tidak punya pilihan lain. Jika kalian ingin membela Ice Demon dengan nyawa kalian, maka aku harus membiarkan kalian dihancurkan bersama Ice Demon. Seorang pakar di luar berkata dengan dingin. Di kejauhan, Lu Ming dan dua orang lainnya benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana orang-orang ini tahu tentang Istana Roh Kehidupan Es yang misterius? Dan dia bahkan tahu bahwa ada pintu masuk ke Istana Jiwa Kehidupan Es yang misterius di planet Iblis Es. Bagaimana ini mungkin? Hanya mereka bertiga yang tahu beritanya. Salah satu dari mereka telah membocorkan berita tersebut. Mata Lu Ming dan kedua orang lainnya tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang saat mereka saling memandang. Siapa yang membocorkan berita itu? Tatapan mata Ling Yue menyapu Xiu Wuji dan Lu Ming, kilatan dingin terpancar di matanya. Kau mencurigaiku. Apa alasanku membocorkan informasi itu? Xiu Wuji berkata dengan ekspresi gelap. Siapa tahu apa motif tersembunyi yang kamu miliki. Aku selalu merasa ada yang salah denganmu. Ling Yue mencibir, aura di tubuhnya menjadi dingin. Ling Yue lebih mempercayai Lu Ming. Itu karena dialah yang berinisiatif mencari Lu Ming dan meminta untuk bekerja sama dengannya. Adapun Wuji Xiu, dia muncul setengah-setengah dan tak terduga serta penuh rencana jahat. Mata Lu Ming juga menatap Xiu Wuji dengan tatapan dingin. Sepertinya kamu tidak percaya padaku. Xiu Wuji mencibir. Lu Ming dan Ling Yue tidak mengatakan apa-apa. Jelas mereka tidak percaya pada Xiu Wuji. Namun, Lu Ming dan Ling Yue tidak saling percaya sepenuhnya. Ling Yue merasa bahwa mungkin saja Lu Ming adalah orang yang membocorkan berita itu. Lu Ming juga merasa bahwa mungkin saja Ling Yue adalah orang yang membocorkan berita itu. Di antara sedikit di antara mereka, siapapun mungkin. Namun, apa tujuan kebocoran itu? Apa gunanya bagi orang yang membocorkan informasi jika begitu banyak orang tahu tentang Istana Roh Kehidupan Es yang misterius? Dari apa yang terlihat, banyak orang di area bintang kekacauan iblis mengetahui hal ini. Beberapa dari mereka sangat kuat. Beberapa dari mereka bahkan sekuat Master Sekte-Sekte Ling Heng. Dengan begitu banyak ahli yang memasuki Istana Roh Kehidupan Es yang misterius, akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan harta karun itu. Apa gunanya bagi orang yang membocorkan informasi itu? Lu Ming tidak dapat mengetahuinya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia pasti bukan orang yang membocorkan informasi tersebut. Sekte Iblis Es, kau meminta dengan cara yang sulit. Kalau begitu, mari kita hancurkan semuanya, mari kita bekerja sama dan hancurkan Sekte Iblis Es terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan menemukan pintu masuk ke Istana Jiwa Es yang misterius. Di luar, seseorang berteriak. Baiklah, mari kita serang bersama. Jangan sembunyikan kekuatanmu. Teriakan dingin terdengar. Kemudian, aura mengerikan membubung ke udara. Kemudian, serangkaian serangan mengerikan dilancarkan ke planet Ice Demon. Serangannya sangat kuat dan tak terhitung jumlahnya. Semuanya mengarah ke Ice Demon. Separuh kecil dari mereka merupakan Kaisar Dewa. Aktifkan formasi dengan kekuatan penuh. Blokir dengan sekuat tenaga. Raungan terdengar dari dalam planet Iblis Es. Semua pengikut Sekte Iblis Es mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengendalikan formasi. Formasi planet tersebut aktif sepenuhnya, memancarkan cahaya terang. Namun, ketika serangan dari luar mendarat di formasi itu berguncang hebat. Retakan-retakan tebal muncul di atasnya, dan sesaat kemudian, formasi itu runtuh. Degup, degup, di planet Iblis Es, pengikut Sekte Iblis Es yang tak terhitung jumlahnya meledak, tubuh dan jiwa mereka hancur. Mundur, mundur, mundur. Seseorang berteriak dari dalam planet Iblis Es, memanggil orang-orang lainnya untuk mundur. Lagi pula, kali ini jumlah ahlinya terlalu banyak.
Formasi pertahanan planet mereka telah rusak dan mereka tidak dapat bertarung lagi. Aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak pergi. Sekarang kamu ingin pergi. Sudah terlambat. Kau sudah menyia-nyiakan kekuatanku dan kau masih ingin pergi. Kalian semua, mati saja. Para ahli dari medan bintang kekacauan iblis di luar sana sangat brutal. Niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Satu demi satu, serangan mereka tidak berhenti dan membombardir planet Ice Demon. Ledakan. Pada saat ini, planet Ice Demon telah menjadi api penyucian. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah kultivasi seseorang, di bawah kekuatan yang mengerikan, mereka akan meledak dan berubah menjadi debu. Pengeboman liar semacam ini berlanjut dalam waktu lama. Planet Iblis Es yang awalnya penuh kehidupan telah berubah menjadi api penyucian. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Tidak banyak makhluk hidup yang tersisa. Mengenakan biaya. Kemudian, kekuatan luar bergegas menuju planet Ice Demon untuk mencari pintu masuk ke istana jiwa kehidupan es yang misterius. Kali ini, berita tentang istana roh kehidupan es yang misterius menyebar ke seluruh bintang iblis yang kacau dan mengejutkan banyak ahli. Semua pasukan di seluruh area bintang iblis yang kacau menjadi waspada. Mereka semua bergegas ke planet iblis es. Itu adalah 9 aula roh kehidupan di istana surgawi. Mereka terlalu menarik. Roh kehidupannya, istana surgawi, adalah eksistensi yang dapat menantang istana surgawi. Berapa banyak harta yang ada di 9 aula roh kehidupan yang tersisa di bawah komandonya. Bab 3855, Pintu Masuk ke Inti Planet. Planet Iblis Es seluruhnya dilalap darah dan api. Setidaknya ada puluhan kekuatan jahat yang kuat di area bintang kekacauan yang menimbulkan malapetaka di planet Iblis Es. Mereka mengaku sedang mencari pintu masuk ke istana roh kehidupan es yang misterius, tetapi pada kenyataannya, mereka membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala macam kejahatan. Anggota Sekte Iblis Es yang tersisa melarikan diri atau terbunuh. Kekuatan yang dahsyat telah lenyap dalam sekejap mata. Ini adalah wilayah bintang yang kacau balau. Kehancuran suatu kekuatan dapat terjadi kapan saja. Lebih jauh lagi, kekuatan-kekuatan yang kuat dan jahat tersebut bahkan saling berperang satu sama lain di planet Iblis Es. Membunuh. Kamu mencari kematian. Keluar dari planet Ice Demon. Kalianlah yang mencari kematian. Di planet Iblis Es, pertempuran terus berlanjut. Teriakan mengguncang langit, dan cahaya iblis menerangi langit berbintang yang gelap. Apa yang harus kita lakukan? Kata Ling Yuwei. Tunggu, kita hanya bisa menunggu dan bertindak sesuai situasi. Kata Lu Ming. Kekuatan utama dari area bintang kekacauan iblis telah berkumpul di sini, dan ada terlalu banyak ahli. Beberapa dari mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi. Jika mereka terburu-buru, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Mereka hanya dapat bertindak sesuai dengan situasi. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dari planet Ice Demon dan lava pun menyembur ke angkasa. Seseorang bertarung dengan sengit, menyebabkan sebagian wilayah planet Ice Demon runtuh. Batu-batu beterbangan di mana-mana, dan lava mengalir deras ke langit berbintang. Meskipun Sekte Iblis Es telah menyiapkan formasi di planet Iblis Es, mereka tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak ahli. Planet Iblis Es akhirnya tidak dapat menahannya. Ledakan. Di tempat lain, terjadi ledakan dahsyat. Langit dan bumi retak, dan pemandangannya mengerikan. Saya tidak menemukan pintu masuk ke istana jiwa kehidupan es yang misterius. Kalau begitu mari kita hancurkan planet Iblis Es. Aku tidak percaya bahwa pintu masuk ke istana jiwa kehidupan es yang misterius itu bisa disembunyikan dimanapun. Benar sekali. Meskipun tersembunyi di inti planet, kita harus menemukannya. Raungan terdengar dari seluruh planet Iblis Es. Mereka semua adalah pemimpin pasukan utama, dan mereka semua sangat kuat. Saat makhluk-makhluk kuat ini berbicara, planet Ice Demon mulai bergetar lebih hebat lagi. Sebelumnya, hanya gempa susulan dari pertempuran yang menghantam planet Ice Demon. Sekarang, banyak makhluk kuat menyerang planet Ice Demon. Planet Ice Demon hanyalah planet biasa yang memiliki kehidupan. Bahkan jika Sekte Ice Demon telah membentuk formasi, itu tidak berguna. Formasi itu terus terpecah-pecah. Ledakan. Akhirnya, dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, planet Ice Demon meledak sepenuhnya. Dari kejauhan, planet itu tampak seperti kembang api.
Suara keras terdengar saat mereka segera mundur untuk menghindari dampak ledakan bintang. Akan tetapi, makhluk-makhluk lemah yang awalnya hidup di planet Iblis Es telah berubah menjadi abu saat planet Iblis Es meledak. Dalam sekejap, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah tumbang. Jumlahnya setidaknya puluhan atau ratusan miliar. Lu Ming menghela napas dalam hati. Perang besar seperti itu terlalu tragis. Medan bintang iblis yang kacau benar-benar kacau. Faktanya, di alam semesta purba, sebagian besar perang tidak akan memengaruhi planet kehidupan semacam ini. Sebagian besar meteorit, planet terpencil, atau planet sumber daya akan hancur. Sangat jarang meledakkan planet kehidupan seperti itu, karena terlalu banyak makhluk hidup di sana. Dosa pembunuhan yang disebabkan oleh peledakan itu terlalu berat. Selain itu, di planet kehidupan, biasanya akan ada susunan planet yang kuat. Beberapa akibatnya sangat sulit dihancurkan. Dan ketika beberapa makhluk mengerikan bertarung, mereka akan ditahan atau terbang ke langit berbintang yang luas untuk bertarung. Itu bisa dianggap sebagai aturan tak tertulis di alam semesta yang sunyi. Tentu saja, ada beberapa perang yang memusnahkan suatu ras. Mereka tidak peduli. Menghancurkan planet kehidupan masih merupakan kejadian umum. Tentu saja, beberapa planet kehidupan tingkat tinggi dan planet kehidupan super sulit dihancurkan. Bagaimanapun, mereka sangat stabil. Belum lagi planet induknya. Misalnya, planet induk klan naga masih abadi setelah perang pemusnahan klan naga. Perlahan, planet Ice Demon meledak menjadi potongan-potongan batu yang terbang ke langit berbintang yang luas. Namun, sebuah pintu batu muncul di tempat planet Ice Demon tadi berada. Pintu batu itu sangat tinggi, setidaknya 10.000 kaki tingginya, dan tergantung di langit berbintang. Banyak orang terperangah, tetapi mereka segera bergembira. Pintu masuk ke istana jiwa kehidupan es yang misterius. Kemungkinan besar ini adalah pintu masuk ke istana roh es yang misterius. Itu sebenarnya adalah pintu batu, dan sebenarnya tersembunyi di inti planet Iblis Es. Pintu batu ini baru muncul setelah planet Iblis Es dihancurkan. Lu Ming, Ling Yuwei, dan Xiu Wuji juga sedikit terkejut. Pemandangan ini sungguh di luar dugaan mereka. Jika mereka datang sendiri, itu tidak akan mudah. Pertama-tama, dia harus menemukan cara untuk bersembunyi dari perhatian Sekte Iblis Es. Kedua, kecuali mereka mencari di seluruh Sekte Iblis Es, mereka mungkin tidak akan berpikir untuk mencari di inti planet Iblis Es. Itu pasti akan membuang banyak waktu. Meskipun dia tidak tahu siapa yang membocorkan informasi tersebut, hal itu menghemat banyak waktu. Buka dia. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sedikitnya 100 sosok bergegas menuju gerbang batu. Ledakan. Orang-orang ini membombardir pintu batu itu, tetapi pintu batu itu bergetar hebat. Tidak ada tanda-tanda akan terbuka. Pintu itu tetap kokoh seperti gunung Tai. Serang dari sisi lain. Seseorang muncul di balik pintu batu. Faktanya, pintu batu itu tampak hampir sama dari kedua sisi. Ledakan. Orang-orang ini menyerang dari belakang, tetapi tetap saja tidak berguna dan tidak bisa dibuka. Kalian, minggir. Seseorang berteriak dan melangkah keluar. Aura orang ini sangat menakutkan. Auranya seperti sinyal asap yang menembus ke kedalaman langit berbintang. Itulah kepala suku buaya iblis. Seseorang berseru karena mengenali orang ini. Dia adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan tegap. Dia sangat terkenal di wilayah bintang iblis yang kacau dan merupakan penguasa salah satu kekuatan yang menakutkan. Dia adalah Kaisar Dewa tingkat ke-7. Kaisar Surgawi tingkat ke-7 sudah berada di puncak galaksi. Hanya ada sedikit di antara mereka di seluruh galaksi. Haha, buaya besar, kau juga muncul. Aku juga ingin ikut bersenang-senang. Dengan tawa panjang lainnya, sebuah sosok muncul. Sosok ini diselimuti kabut iblis, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, auranya sangat menakutkan, tidak lebih lemah dari patriark klan buaya iblis. Dia juga merupakan eksistensi teratas. Segera setelah itu, 7 hingga 8 sosok muncul berturut-turut, masing-masing dengan aura yang menakutkan. Yang terlemah di antara mereka berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Surgawi. Mereka sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa kelompok orang yang paling menakutkan di alam bintang iblis telah tiba. Istana roh es misterius itu ditakdirkan menjadi milik bajak laut kerangka berdarah.
Suara dingin dan brutal terdengar. Kemudian, riak-riak muncul di kehampaan, dan sekelompok besar orang tiba-tiba muncul. Semua orang ini memiliki aura yang mengerikan, terutama yang memimpin. Auranya bahkan lebih mengerikan. Dia juga merupakan eksistensi yang mengerikan di level Patriark Klan Buaya Iblis, Kaisar Surgawi level 7. Itulah bajak laut kerangka darah. Wajah orang-orang dari daerah bintang kekacauan iblis menjadi gelap. Bajak laut tengkorak berdarah sangat kuat. Pasukan mereka tersebar di seluruh alam semesta. Mereka juga memiliki cabang bajak laut tengkorak berdarah di Starfield yang penuh dengan kekacauan dan iblis. Dan orang-orang di depannya adalah para petinggi cabang organisasi bajak laut kerangka darah di Starfield kekacauan iblis. Bajak laut kerangka darah lagi. Di kejauhan, Lu Ming sedikit terdiam. Mengapa dia selalu bertemu bajak laut tengkorak berdarah dimanapun dia pergi? Bab 3856, Tindakan Aneh Wu Jisiu. Sejak dia membunuh Tuan Muda Bajak Laut Tengkorak Berdarah, dia selalu bertemu orang-orang dari bajak laut tengkorak berdarah kemanapun dia pergi. Dia bahkan memiliki kekuatan kutukan padanya. Begitu dia mendekati bajak laut tengkorak berdarah, dia akan terasa. Sebelumnya, dia sudah pernah mencari-cari di tubuhnya, tetapi dia tidak dapat menemukan kekuatan kutukan itu. Dia tidak tahu di mana kutukan itu disembunyikan. Tampaknya dia harus menemukan kesempatan untuk mencari dari awal hingga akhir. Pemimpin bajak laut tengkorak berdarah juga merupakan Kaisar Surgawi tingkat 7. Dia melangkah maju dan berjalan menuju pintu batu. Ayo kita buka pintu batu itu bersama-sama. Saat kita sampai di Istana Roh Es yang misterius, kita masing-masing akan memanfaatkan kesempatan itu dengan kemampuan kita masing-masing. Kata Patriark Klan Buaya Iblis. Bergabung, untuk merebut peluang dengan kemampuan mereka sendiri. Apakah kalian layak? Aku katakan padamu, segera keluar dari sini. Istana roh kehidupan es misterius itu milik bajak laut kerangka berdarah. Kaisar Dewa tingkat ke-7 dari bajak laut tengkorak berdarah berteriak dingin. Apa? Kalian para bajak laut tengkorak berdarah ingin mengambil semuanya untuk kalian sendiri. Banyak ekspresi orang berubah, dan beberapa orang berteriak dengan marah. Sepertinya kalian tidak bodoh. Pergilah sekarang. Pakar dari tim bajak laut tengkorak yang berdarah itu mencibir. Dia sangat sombong. Hehe, tim bajak laut kerangkamu memang kuat, tapi kamu hanya cabang dari medan bintang yang kacau balau. Sungguh konyol untuk berpikir kamu bisa mengancam kita semua. Kata Patriark Klan Buaya Iblis. Benar sekali. Apa menurutmu para ahli dari markasmu berani datang? Kalau kau berani datang, aku tidak keberatan menyebarkan berita bahwa ada banyak sekali ras kuat di alam semesta purba yang ingin menghancurkan bajak laut tengkorakmu. Pakar lainnya mencibir. Para petinggi dari area bintang yang kacau balau itu semuanya adalah karakter yang kejam. Bagaimana mereka bisa diancam dengan mudah? Jika bajak laut tengkorak berdarah berani mengancam mereka, mereka akan mengancam balik. Bajak laut tengkorak berdarah memang kuat, tetapi para ahli di markas besar tidak berani datang ke medan bintang iblis sekaligus. Jika mereka berani datang dan membocorkan berita, sejumlah besar ras akan segera menghancurkan bajak laut tengkorak berdarah. Bajak laut tengkorak berdarah terkenal kejam. Mereka telah menyinggung banyak kekuatan besar dan banyak kekuatan ingin menghancurkan mereka. Hanya saja mereka biasanya berpencar dan terus berpindah-pindah, sehingga mereka tidak dapat menemukan markasnya. Ahli Kaisar Surgawi tingkat ke-7 dari bajak laut tengkorak berdarah mendengus dingin. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, tetapi dia tidak melanjutkan bicaranya. Para ahli dari markas bajak laut kerangka berdarah tidak berani datang ke sini karena dekat dengan para iblis. Jika para iblis mengirim beberapa ahli, bajak laut kerangka berdarah akan hancur. Bergabunglah. Terserah Anda jika Anda tidak ingin bergabung. Kata kepala keluarga buaya iblis itu. Kemudian, dia meraung dan berubah menjadi buaya iblis yang panjangnya puluhan ribu meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, dan ki iblis melesat ke langit. Asyik, ekornya melesat ke arah pintu batu bagaikan sambaran petir. Kekuatannya sangat mengerikan, dan seluruh langit berbintang bergetar. Ledakan-ledakan-ledakan. Kaisar Dewa tingkat ke-6 dan ke-7 lainnya juga melancarkan gerakan mereka pada saat yang sama. Serangan mengerikan membombardir pintu batu. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang bersama, kekuatannya sungguh mengejutkan. Kekuatan itu dapat menghancurkan sebagian besar langit berbintang dan menghancurkan planet yang tak terhitung jumlahnya.
Pada akhirnya, semua serangan mendarat di pintu batu. Namun, pintu batu itu hanya bergetar dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Lagi, pemimpin klan buaya iblis meraung dan terus menyerang. Yang lain pun mengikuti. Kali ini, bahkan beberapa master teratas bajak laut tengkorak berdarah pun bergerak. Namun, tetap saja tidak ada gunanya. Pintu batu itu tetap stabil seperti gunung Tai dan tidak bergerak sama sekali. Para ahli menyerang terus-menerus, tetapi mereka tetap tidak dapat mematahkannya. Brengsek, beberapa orang berteriak marah. Akhirnya, orang-orang ini berhenti. Sialan, pintu batu ini tidak bisa didobrak. Apakah ada formasi di sana? Beberapa orang berteriak dengan marah. Akan tetapi, setelah mempelajarinya beberapa saat, mereka bingung dan tidak punya petunjuk. Di kejauhan, Lu Ming dan dua orang lainnya sedang menonton dari jauh. Pada saat ini, mata Xiu Wuji berputar beberapa kali, dan tiba-tiba dia terbang ke arah pintu batu dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat Lu Ming dan Ling Yue sadar, Xiu Wuji telah terbang jauh. Sialan, apa yang orang ini coba lakukan? Hati Lu Ming dan Ling Yue bergetar. Lu Ming ingin mengejar mereka tetapi dia ragu-ragu. Ini karena para perompak tengkorak berdarah berjaga di sana. Jika dia mengejar mereka, kemungkinan besar dia akan ditemukan oleh para perompak tengkorak berdarah. Melihat Lu Ming tidak mengejarnya, Ling Yue pun tidak mengikutinya. Dia sendiri bukanlah tandingan Xiu Wuji. Dengan penundaan ini, Xiu Wuji sudah terbang jauh dan dekat dengan pintu batu. Tidak ada yang menghentikan Xiu Wuji. Sebenarnya, ada banyak orang di dekat gerbang batu. Banyak orang yang mempelajarinya, tetapi para ahli tidak peduli. Gerbang batu itu tidak bisa dibuka. Tak lama kemudian, Wuji Xiu tiba di pintu batu. Pada saat ini, dia mengeluarkan segel besar berwarna putih salju. Begitu segel seputih salju itu dikeluarkan, segel itu langsung memancarkan cahaya terang. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, memancarkan fluktuasi yang kuat. Kemudian anjing laut itu terbang keluar dan tumbuh besar dengan cepat. Asyik, pintu batu itu juga mulai bergetar, seolah-olah beresonansi dengan segelnya. Adegan ini menarik perhatian semua orang. Banyak makhluk kuat memandang Xiu Wuji, dan mata mereka berbinar. Tiba-tiba, anjing laut besar itu terbang ke arah pintu batu. Anjing laut itu terbang langsung ke pintu batu dan menghilang. Kaca, pintu batu itu mulai bergetar dan kemudian terbelah. Pintu batu itu hendak terbuka. Mata banyak orang berbinar. Aku tidak menyangka bahwa segel itu adalah kunci pintu batu. Wuji Xiu tidak pernah menyebutkannya kepada kita. Ling Yue berkata sambil menggertakkan giginya. Saya khawatir orang yang membocorkan berita itu juga Xiu Wuji. Saya hanya tidak tahu mengapa dia membocorkan berita itu dan menarik begitu banyak ahli. Kata Lu Ming. Jelas mereka semua telah ditipu oleh Xiu Wuji. Orang yang membocorkan berita itu pasti dia. Ledakan, ledakan, ledakan. Sesaat kemudian, pintu batu itu terbuka sepenuhnya. Begitu pintu batu itu terbuka, angin dingin bertiup keluar. Melalui pintu batu itu, orang dapat melihat dengan jelas dunia seputih salju. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Pintu batu itu tergantung di udara, dan kedua sisinya kosong. Namun, begitu pintu batu itu terbuka, ia mengarah ke dunia yang tidak dikenalnya. Itu adalah gerbang luar angkasa. Asyik, reaksi Xiu Wuji sangat cepat. Begitu pintu batu terbuka, dia bergegas masuk dan menghilang. Serang, mengenakan biaya. Yang lainnya juga bereaksi dan bergegas menuju pintu batu. Beberapa pembangkit tenaga listrik teratas adalah yang tercepat. Sosok mereka bersinar dan mereka bergegas menuju pintu batu. Kemudian, yang lainnya juga bergegas ke pintu batu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang di langit berbintang telah bergegas ke langit berbintang dan menghilang. Kaca, setelah semua orang bergegas masuk ke pintu batu itu benar-benar tertutup perlahan. Tidak bagus. Ayo masuk juga. Ekspresi Lu Ming dan Ling Yue berubah. Mereka berlari ke arah pintu batu secepat yang mereka bisa. Bab 3857, Konsekuensi Meremehkan Lu Ming. Kecepatan Lu Ming dan Ling Yue sangat cepat. Mereka terbang di udara dan tiba di pintu batu dalam sekejap mata. Mereka akhirnya bergegas masuk ke pintu batu sebelum ditutup. Setelah mereka berdua bergegas melewati pintu batu itu tertutup sepenuhnya dengan bunyi klik. Kemudian, pintu itu dengan cepat menjadi ilusi dan transparan.
Akhirnya, pintu itu benar-benar menghilang dari kehampaan seolah-olah tidak pernah ada di sana. Angin dingin bersiul, dan dinginnya menusuk tulang. Setelah Lu Ming dan Ling Yue bergegas melewati pintu batu, mereka tiba di dunia es dan salju. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hamparan putih yang luas, tak berujung. Apakah istana jiwa kehidupan es yang misterius itu merupakan dunia es dan salju? Lu Ming bergumam. Asyik. Tiba-tiba, beberapa sosok terbang di kejauhan. Mereka adalah orang-orang dari medan bintang iblis. Ayo kita lihat, kata Lu Ming. Setelah itu, mereka berdua mengikuti rombongan orang sebelumnya dan terbang ke arah itu. Setelah melintasi beberapa gunung yang tertutup salju, mereka melihat beberapa istana yang dibangun di puncak gunung. Ledakan. Dari istana terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Cahaya iblis melesat ke langit, dan beberapa sosok bergegas keluar dan terlibat dalam pertempuran sengit. Segera setelah itu, seseorang berteriak dengan sedih saat dia terbunuh di sini. Darahnya mewarnai salju menjadi merah. Orang-orang yang tersisa masih bertarung dengan sengit. Lu Ming dan Ling Yue saling berpandangan dan terbang mendekat. Ini karena kultivasi orang-orang ini tidak terlalu tinggi. Mereka semua adalah kaisar dewa tingkat pertama. Begitu Lu Ming dan Ling Yue mendekat, mereka ditemukan oleh beberapa orang yang sedang bertarung. Seorang dewa yang hanya seorang dewa saja ingin ikut bersenang-senang. Dia mencari kematian. Salah satu dari mereka, yang mengenakan jubah hitam bersulam harimau ganas, berteriak dingin. Dia mengayunkan pedang iblisnya dan dua bilah pedang melesat ke arah Lu Ming. Orang ini sangat kuat. Di antara sedikit orang dalam pertempuran yang kacau, kekuatan tempurnya adalah yang tertinggi, dan dia juga yang paling sombong. Sinar pedang itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, sinar itu sudah berada di depan Lu Ming dan Ling Yue. Ling Yue mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Dua anak panah melesat keluar dan menghalangi dua sinar pedang itu. Pria kekar yang mengenakan jubah panjang bersulam harimau ganas itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ling Yue begitu kuat sehingga dia bisa menghalangi serangannya. Dia hendak meneruskan serangannya, tetapi Ling Yue tidak memberinya kesempatan. Sebuah busur panjang muncul di tangan Ling Yue. Dia menarik tali busur dan sebuah anak panah melesat keluar, terbang ke arah pria kekar dalam jubah panjang bersulam gambar harimau. Kecepatan anak panah itu sangat mengejutkan. Anak panah itu menembus kehampaan dan jatuh seperti meteor. Tidak bagus. Ekspresi lelaki kekar itu berubah drastis saat dia merasakan kekuatan anak panah yang mengerikan itu. Dia mundur dengan panik dan menebas dengan dao iblis di tangannya. Namun, itu tidak berguna. Seorang kaisar surgawi tingkat pertama tidak dapat menahan serangan Ling Yue sama sekali. Aduh, anak panah itu melesat lewat, dan lelaki kekar itu, yang jubah panjangnya bersulam gambar harimau, tertusuk di antara kedua alisnya, dan mati di tempat. Sisanya menatap Ling Yue dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tidak menyangka Ling Yue, seorang kaisar semu, begitu kuat hingga dia mampu membunuh kaisar dewa yang kuat hanya dengan satu gerakan. Mereka diam-diam takut. Untungnya, mereka bukan orang-orang yang baru saja menyerang. Kalau tidak, merekalah yang akan mati. Orang-orang lainnya berhenti berkelahi dan menatap Ling Yue dengan hati-hati. Kalian semua, minggirlah. Ling Yue berteriak dingin dengan sikap mendominasi. Gadis kecil, kamilah yang menemukan tempat ini. Bukankah kau terlalu sombong untuk meminta kami pergi sekarang? Seseorang berkata, matanya bersinar dengan cahaya licik. Orang-orang ini adalah para ahli dari daerah bintang kekacauan iblis. Untuk dapat bertahan hidup di daerah bintang kekacauan iblis dan memperoleh keuntungan besar, mereka semua adalah orang-orang yang berani, licik, dan kejam. Dia tidak akan mudah ditakuti oleh Ling Yue. Jika kau tidak tersesat, aku sendiri yang akan membuatmu tersesat. Ling Yue berkata dengan dingin sambil melangkah maju. Busur perang di tangannya memancarkan cahaya terang. Namun, beberapa orang itu tiba-tiba bergerak. Sosok mereka berpencar, terus-menerus mengubah posisi di udara. Mereka telah memutuskan untuk bergabung melalui transmisi suara. Sebelumnya, mereka masih bermusuhan dan saling bertarung. Namun, melawan musuh bersama seperti Ling Yue, mereka memilih untuk bergabung. Jangan harap kau bisa menghindari busur dan anak panahku seperti ini. Ling Yue mendengus dingin dan menembakkan anak panah lainnya. Anak panahnya mampu mengunci lawannya, dan bagaimanapun mereka menghindar,
mereka akan mampu menghindari anak panah Ling Yue. Tidak bagus. Pria itu terkejut dan ketakutan. Sesaat kemudian, dia tertusuk anak panah. Akan tetapi, saat Ling Yue melepaskan anak panah itu, kedua mata dari dua orang ahli dari medan bintang kekacauan iblis bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Tangkap anak itu. Kedua ahli itu menerkam Lu Ming pada saat yang sama. Lu Ming hanya berada di alam dewa-dewa tingkat 8. Dia pasti tidak sekuat itu. Selama mereka menangkap Lu Ming, mereka bisa menggunakannya untuk mengancam Ling Yue. Mereka tiba-tiba menemukan cara ini. Mereka benar-benar licik. Sayangnya, mereka telah meremehkan Lu Ming. Kau memperlakukanku seperti buah kesemek yang lembut. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung, memperlihatkan senyum dingin. Dia menggoyangkan lengannya dan kekuatannya meledak, tiba-tiba melancarkan beberapa pukulan. Ledakan, ledakan. Dua kekuatan tinju yang mengerikan menembus kehampaan dan menuju ke arah dua ahli dari medan bintang iblis. Ah, sialan, kok bisa? Kedua ahli dari daerah bintang kekacauan iblis itu berteriak tak percaya. Suara mereka dipenuhi ketakutan. Saat Lu Ming bergerak, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan tempurnya sungguh mengerikan. Bagaimana mungkin seorang dewa surgawi tingkat 8 memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Lalu tubuh mereka dimusnahkan oleh kekuatan tinju itu dan mereka mati. Ada satu orang lagi dari daerah bintang kacau yang jahat. Dia hampir ketakutan setengah mati saat melihat ini. Orang aneh, dua orang aneh, lari. Dia meraung dalam hatinya dan dengan panik mundur. Namun, bagaimana mungkin Ling Yue membiarkannya lolos? Dia pun melepaskan anak panah dan membunuhnya. Lu Ming dan Ling Yue adalah satu-satunya yang tersisa di daerah itu. Keduanya melangkah keluar dan terbang menuju istana di Gunung Salju. Istana itu terawat baik dan gerbangnya terbuka. Namun, suasananya sunyi dan tidak ada suara sama sekali. Mereka berdua berjalan memasuki istana dan mendapati segala sesuatu di dalamnya masih utuh. Meja, kursi, dan sebagainya semuanya tersedia. Dapat dilihat bahwa bahan-bahan yang digunakan bermutu sangat tinggi. Namun, ketika keduanya merasakannya dengan saksama, mereka menyadari bahwa bahan-bahan tersebut telah kehilangan semua spiritualitasnya dan sekarang tidak berguna. Kalau dipikir-pikir, roh kehidupannya, istana surgawi, adalah kekuatan yang sangat kuat di masa-masa awal era istana surgawi. Itu sudah sangat jauh dari sekarang. Kecuali jika itu adalah senjata suci tingkat tinggi yang telah disegel, sangat sulit untuk menyimpannya dengan sempurna. Wajar jika spiritualitasnya hilang. Keduanya melihat sekeliling dan kemudian berjalan menuju koridor di belakang aula. Tak lama kemudian, mereka sampai di halaman belakang. Namun, pada titik ini, Lu Ming dan Ling Yue keduanya terkejut. Ini karena ada makhluk hidup dari semua ras di halaman belakang, tetapi semuanya telah berubah menjadi mumi. Ya, mereka bagaikan kerangka. Seolah-olah esensi, ki, dan jiwa mereka telah tersedot habis. Bab 3858, Kerangka Darah, Mengepung. Semua makhluk hidup, sekitar 100 orang jumlahnya, esensi, ki, dan rohnya tersedot keluar, berubah menjadi mayat kering. Jelaslah bahwa orang-orang ini adalah penghuni istana ini. Mumi-mumi ini disegel dalam es, jadi tidak membusuk. Namun, setelah Lu Ming dan Ling Yue melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa orang-orang ini tidak mengalami cedera apapun. Tidak ada tanda-tanda perkelahian di tempat kejadian. Seolah-olah makhluk hidup ini telah dihisap esensi, ki, dan jiwanya oleh keberadaan yang mengerikan dalam sekejap. Keduanya mengamati sebentar dan tidak menemukan apapun. Mereka terus berjalan masuk dan menemukan beberapa ruangan. Saat mereka memasuki ruangan, pupil mata mereka mengecil lagi. Di dalam ruangan, ada makhluk berbentuk manusia yang sedang duduk di meja dan minum teh. Dia masih mempertahankan postur minumnya, tetapi tubuhnya sudah menjadi mayat kering. Sama seperti orang-orang di halaman belakang. Kemudian, mereka melihat beberapa ruangan dan melihat masalah serupa. Seolah-olah makhluk hidup ini telah kehilangan hakikat, ki, dan rohnya tanpa mereka sadari. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Mungkinkah suatu eksistensi mengerikan tiba-tiba turun dan mengambil alih hakikat, tenaga, dan jiwa makhluk hidup tersebut? Mereka berdua menebak, tidak ada tanda-tanda perkelahian di istana. Segalanya lengkap. Jika para kultivator istana surgawi telah membunuh orang-orang pengadilan surgawi, bagaimana mereka bisa tetap utuh?
Seharusnya ada jejak pertarungan. Kecuali kalau orang yang menyerang itu terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga tidak ada seorang pun yang punya sedikit pun kekuatan untuk melawan. Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Keduanya tidak dapat menemukan jawabannya, jadi mereka hanya bisa menekan keraguan di hati mereka dan terus menyelidiki. Namun setelah berkeliling dia tidak menemukan apapun. Meskipun pil-pil suci, obat-obatan suci, dan bahan-bahan telah diawetkan dan tidak dibawa pergi, terlalu banyak waktu telah berlalu dan spiritualitasnya telah hilang. Mereka tidak lagi berguna. Bahkan cincin penyimpanan makhluk hidup itu telah hancur karena berlalunya waktu. Istana ini seharusnya tidak terlalu penting di Istana Roh Es Misterius. Istana ini berlevel rendah dan tidak memiliki harta karun berlevel tinggi. Semua materialnya juga tidak disegel. Jika beberapa harta karun disegel di beberapa tempat berlevel tinggi, harta karun itu seharusnya dapat dipertahankan dalam kondisi baik. Kata Ling Yuwei. Dia tampak menghibur dirinya sendiri. Jika memang begitu, bukankah perjalanan mereka akan sia-sia? Mereka berdua meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan ke satu arah. Namun, setelah keduanya terbang agak jauh, Lu Ming mengerutkan kening dan melihat ke satu arah. Di langit yang jauh, ada dua pria kekar yang menatap dingin ke arah Lu Ming dan Ling Yuwei. Ketika mereka melihat bahwa Lu Ming telah menemukan mereka, sosok mereka melintas dan mereka pergi. Siapa ini? Kata Ling Yuwei. Saya tidak tahu, tapi dia pasti sedang melakukan hal yang tidak baik. Mari kita berhati-hati. Kata Lu Ming. Seketika itu juga mereka berdua mengubah arah dan terbang ke arah lain. Namun, tak lama kemudian, Lu Ming merasa bahwa dirinya sedang diikuti lagi. Ia mengalihkan pandangannya ke satu arah dan melihat beberapa sosok sedang menatapnya dari kejauhan. Setelah ditemukan oleh Lu Ming, orang-orang ini segera pergi. Mungkinkah itu bajak laut kerangka darah? Jantung Lu Ming berdebar kencang dan ekspresinya berubah serius. Ini sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun, pasukan di Starfield yang kacau dan penuh iblis tidak mengenalnya. Hanya bajak laut kerangka berdarah yang menaruh dendam padanya. Dia telah membunuh tuan muda bajak laut kerangka berdarah dan dikutuk. Bajak laut kerangka berdarah dapat merasakannya. Mungkinkah bajak laut kerangka berdarah telah menemukannya? Namun mereka tidak berani bergerak karena jumlah mereka sedikit dan sedang menunggu kedatangan para ahli bajak laut kerangka berdarah. Memikirkan hal ini, hati Lu Ming bergetar. Tidak bagus, kita telah menjadi sasaran. Kita harus segera menyingkirkan orang-orang ini. Kata Lu Ming. Ayo pergi, kata Ling Yuwei. Seketika, mereka berdua terus berganti posisi dan bahkan menggunakan sedikit kamuflase. Setelah 1 jam, tiba-tiba, berdengung. Kehampaan bergetar. Ruang di depan Lu Ming dan yang lainnya tiba-tiba bergetar dan sekelompok besar sosok tiba-tiba muncul. Setidaknya ada 100 orang yang menghalangi jalan Lu Ming. Bajak laut tengkorak berdarah. Ekspresi Lu Ming berubah. Orang-orang yang muncul itu memang dari kelompok bajak laut kerangka darah. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan janggut panjang. Dia adalah ahli kaisar surgawi tingkat ke-7 dari bajak laut tengkorak berdarah. Selain itu, ada beberapa ahli kaisar surgawi tingkat ke-6, semuanya sangat menakutkan. Dia benar-benar telah ditemukan oleh bajak laut tengkorak berdarah. Mata lelaki berjanggut keriting itu seperti dua pedang tajam, menusuk ke arah Lu Ming. Dia dipenuhi aura brutal. Wah, tampaknya kau telah membunuh tuan muda dari tim bajak laut tengkorakku yang berdarah-darah. Beraninya kau muncul di sini. Bagus, sangat bagus. Ki brutal di mata pria berjanggut itu menjadi semakin kuat. Aura yang mengerikan membuat atmosfer dunia menjadi sangat menindas. Pergilah, kamu duluan. Lu Ming mengirim pesan ke Ling Yuwei. Melawan begitu banyak ahli, bahkan jika Ling Yuwei tetap tinggal, dia tidak akan banyak berguna. Akan lebih baik membiarkannya pergi terlebih dahulu. Ayo pergi bersama, kata Ling Yuwei. Keduanya mundur pada saat yang sama dan terbang kembali dengan cepat. Kamu masih ingin pergi? Tinggal, beberapa ahli dari tim bajak laut tengkorak yang berdarah menyerang Lu Ming dan rekannya. Dari kejauhan, mereka membentuk beberapa tangan besar dan mencengkeram Lu Ming dan rekannya. Tentu saja orang-orang ini bukan yang terkuat. Lagi pula, Lu Ming dan Ling Yuwei belum mencapai level Kaisar Semu. Mereka tidak merasa perlu mengirim Kaisar Dewa level 6 atau 7. Faktanya, ketiga orang yang menyerang semuanya adalah Kaisar Dewa tingkat ketiga. Di mata mereka, seorang Kaisar Surgawi tingkat ketiga sudah cukup.
Anak panah peri. Di belakang Ling Yuwei, sebuah pohon menjulang tinggi muncul. Udara hijau yang megah mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan beberapa anak panah yang indah melesat ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Anak panah dan telapak tangan raksasa itu bertabrakan dengan suara ledakan yang dahsyat. Wajah Ling Yuwei memucat dan dia mundur dengan cepat, memuntahkan seteguk darah. Bang! Lu Ming melangkah maju. Kiu-kiu telah berubah menjadi baju besi dan menutupi tubuhnya. Dia memegang tombak perak di tangannya. Tombak itu bergetar dan menusuk beberapa kali berturut-turut. 3 tombak cahaya bulan menembus kekosongan dan menusuk 3 tuan dari tim bajak laut tengkorak yang berdarah. Itu sangat cepat, seperti cahaya bulan, tidak dapat diprediksi. Tidak bagus. Ekspresi 3 kaisar dewa tingkat ketiga dari bajak laut tengkorak berdarah berubah drastis. Mereka merasakan kekuatan tombak yang mengerikan dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Kenyataannya, ketika mereka menyerang Lu Ming dan Ling Yuwei, mereka tidak berniat mundur. Mereka hanyalah kaisar semu dan dewa tingkat 8. Apakah mereka perlu mundur? Sudah terlambat untuk menyesal. Kamu berani. Pria berjanggut itu meraung. Puff. Dengan kilatan tombak cahaya bulan, 3 ahli kaisar surgawi tingkat ketiga dari tim bajak laut kerangka berdarah tewas. Brengsek. Anak ini. Para anggota bajak laut tengkorak berdarah terkejut tak terlukiskan. Mereka meraung bersamaan dan menyerang Lu Ming dan Ling Yuwei. Kali ini, makhluk yang sungguh mengerikan telah melancarkan aksinya. Bab 3859 Bahaya. Kali ini, bajak laut tengkorak berdarah telah mengirimkan para ahli yang menakutkan. Beberapa kaisar dewa tingkat 6 mulai bergerak. Beberapa serangan yang mengerikan menutupi langit dan melesat ke arah Lu Ming dan Ling Yuwei. Kehampaan runtuh dan langit serta bumi berguncang. Kaisar surgawi tingkat ke-6 terlalu menakutkan. Dia bisa menghancurkan langit berbintang. Tidak perlu berbicara tentang dewa-dewi tingkat 8 dan kaisar kuasi, bahkan kaisar dewa akan terbunuh dalam jumlah besar. Wajah Lu Ming dan Ling Yuwei sangat serius. Masing-masing dari mereka berada pada level yang sama dengan pemimpin sekte Ling Heng. Busur Raja Peri. Ling Yuwei mengeluarkan busur Raja Peri yang berlumuran darah dan menuangkan seluruh energinya ke dalamnya. Dengan suara mendesing, sebuah anak panah yang mengerikan melesat di udara seolah-olah itu adalah Raja Peri dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang lalu. Kekuatan anak panah itu terlalu mengerikan. Seorang kaisar surgawi tingkat 6 dari bajak laut tengkorak berdarah mengubah ekspresinya. Dia melolong dan mengulurkan tangannya. 2 tangan kerangka hitam legam meraih anak panah itu, mencoba menangkapnya. Serangan keduanya langsung bertabrakan. Ledakan. Suara ledakan memekakkan telinga terdengar saat mereka berdua terkunci dalam kebuntuan. Namun, kebuntuan itu hanya berlangsung beberapa saat. Telapak tangan kerangka hitam pekat itu tertusuk, dan anak panah melesat melewati dan melesat ke arah ahli dari tim bajak laut tengkorak yang berdarah. Ah! Kerangka berdarah itu mengeluarkan suara jeritan mengerikan saat tubuhnya tertusuk. Sosoknya mundur dengan cepat saat batuk darah. Ia telah menderita luka parah. Mata orang ini dipenuhi ketakutan yang mendalam. Dia hanya seorang kaisar semu, tetapi dia mampu melukainya dengan serius hanya dengan 1 anak panah dan bahkan membuatnya merasakan ancaman kematian. Orang bisa membayangkan keterkejutan di hatinya. Para ahli lain yang menyerang Lu Ming dan Ling Yuwei juga terkejut. Itu busur perang yang berdarah. Namun, dengan kultivasinya, pasti sangat sulit baginya untuk menggunakan senjata seperti itu. Benar, aku tidak percaya dia bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Ayo kita bunuh dia sekaligus. 2 kaisar dewa tingkat 6 yang tersisa segera melihat tipu daya itu. Tatapan mereka berubah tajam. Mereka tidak hanya tidak mundur, tetapi mereka menerkam Lu Ming dan Ling Yuwei dengan kecepatan yang bahkan lebih mencengangkan. Serangan mereka yang mengerikan memancarkan fluktuasi yang bahkan lebih mengejutkan. Pada saat ini, sebuah manik bundar muncul di tangan Lu Ming. Itu angin kencang mutiara. Lu Ming mengeluarkan teknik angin surgawi dan mengeluarkan gelombang energi dari mutiara angin yang ganas. Kekuatan ini segera berubah menjadi badai yang mengerikan dan menyapu ke depan, menelan 2 kaisar dewa tingkat ke-6 dari tim bajak laut kerangka berdarah. Gale yang mengerikan itu meledak dengan kekuatan pemotongan yang mengerikan dan suhu tinggi yang mengerikan saat menyerang kedua ahli itu. Ses! Suara aneh menyebar ke seluruh area, disertai teriakan marah kedua ahli. Saat berikutnya,
Kedua sosok itu mundur dengan cepat dan menatap Lu Ming dengan kaget dan marah. Tubuh mereka penuh luka. Pemandangan yang mengerikan. Dengan kultivasi mereka, mereka juga terluka oleh energi di dalam manik angin yang ganas. 3 kaisar dewa tingkat 6 dari bajak laut tengkorak berdarah terluka oleh Lu Ming dan Ling Yue saat mereka menyerang. Jika ini terlihat oleh orang lain, rahang mereka mungkin akan ternganga. Ayo pergi. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk mengirim pesan telepati kepada Ling Yue. Keduanya berubah menjadi 2 garis cahaya dan mundur. Kaisar surgawi tingkat ke-6 terlalu kuat. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan penuh dan senjata pembunuh yang mengerikan, mereka tetap tidak dapat saling membunuh. Mereka hanya dapat saling melukai. Jika pihak lain terus menyerang, kemungkinan besar mereka akan mengancamnya, jadi lebih baik pergi. Sialan. Cepat, ayo serang bersama dan buat mereka bertahan. Pria berjanggut dari tim bajak laut tengkorak yang berdarah itu meraung. Niat membunuhnya yang keras dan dingin tampaknya mampu membekukan kehampaan. Lelaki bertubuh besar dan berjanggut keriting itu tidak bergerak lebih awal karena ia mengira tidak perlu berbuat apa-apa untuk menghadapi Lu Ming dan Ling Yue. Ada 3 kaisar surgawi tingkat ke-6 di sini. Dia tidak pernah menyangka bahwa 3 kaisar dewa tingkat 6 akan terluka bahkan setelah bergabung. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Ledakan. Cakar kerangka berwarna hitam pekat, besarnya tak tertandingi, menghancurkan kekosongan saat mencakar Lu Ming dan Ling Yue. Sungguh mengerikan. Seorang kaisar surgawi tingkat ke-7 10 kali lebih mengerikan daripada 3 kaisar surgawi tingkat ke-6. Cakar kerangka hitam pekat itu langsung mencengkeram angin kencang yang ditarik Lu Ming. Terdengar ledakan dahsyat. Angin kencang itu menembus dan runtuh. Meskipun cakar hitam itu melemah, cakar itu masih menjangkau Lu Ming dan Ling Yue. Sebelum cakar itu mencapai mereka, Lu Ming dan Ling Yue sudah bisa merasakan krisis yang mengerikan mendekat. Rambut mereka berdiri tegak. Jika mereka tertangkap, mereka berdua pasti akan mati. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Ekspresi Ling Yue tampak kejam saat dia terus mengambil busur Raja Peri yang berlumuran darah. Semua kekuatan di tubuhnya terus mengalir ke busur Raja Peri, dan sebuah anak panah terbentuk. Mustahil baginya untuk menyerah, jadi dia harus bertarung sekuat tenaga. Sayangnya, kekuatan Ling Yue terlalu rendah, dan busur Raja Peri yang berlumuran darah itu terlalu tinggi levelnya. Menembakkan anak panah sudah menjadi batas kemampuan Ling Yue. Akibatnya, saat ia hendak mencabut anak panah kedua, tubuhnya yang halus bergetar dan ia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sepucat salju. Anak panah yang baru mengembun di tengah jalan juga ikut roboh dan menghilang. Meledak. Lu Ming berteriak dan mengarahkan angin kencang dalam teknik angin surgawi yang hebat ke titik ekstrim. Angin kencang yang mengerikan lainnya menyapu keluar dari manik-manik angin kencang di tangannya dan berguling ke arah pria berjanggut itu. Ledakan. Seperti gunung dewa, pria besar itu memiliki aura yang brutal. Dia menggunakan cakar kerangka hitam untuk membuka jalan dan menghancurkan angin kencang dengan satu gerakan. Teknik angin surgawi Lu Ming masih kurang. Teknik itu tidak dapat memicu badai yang lebih kuat dari mutiara angin yang ganas dan tidak dapat menyebabkan kerusakan yang merusak pada pria berjanggut yang kuat itu. Menerobos angin kencang, sosok pria besar berjanggut keriting itu dengan cepat mendekati Lu Ming dan Ling Yue. Sungguh menakjubkan bahwa 2 orang junior dapat memaksaku untuk bertindak secara pribadi. Namun, kau masih terlalu muda. Sekarang, serahkan harta karun di tanganmu dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Pria berjanggut itu berkata dengan dingin. Matanya tertuju pada manik-manik angin di tangan Lu Ming dan busur Raja Peri di tangan Ling Yue, memperlihatkan cahaya yang membara dan rakus. Kedua harta karun ini membuatnya sangat gembira. Lu Ming dan Ling Yue hanyalah dewa-dewa tingkat 8 dan kaisar kuasi. Jika mereka dapat melepaskan kekuatan seperti itu, seberapa kuatkah mereka saat mereka jatuh ke tangannya? Apa yang kita lakukan? Pada saat itu, pikiran Lu Ming dan Ling Yue berputar cepat saat mereka memikirkan tindakan balasan. Mereka berdua adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah. Bahkan jika mereka berada dalam situasi putus asa, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Selama ada kesempatan, mereka akan mengambilnya. Namun, pada saat ini, para ahli lain dari tim bajak laut tengkorak berdarah juga telah mengepung mereka, termasuk 3 kaisar dewa tingkat 6. Mereka berdua berada dalam krisis yang fatal.
Bab 3860, tidak ada reaksi kali ini. Pergilah, kamu duluan. Saat ini, Lu Ming mengirimkan suaranya ke Ling Yuwei. Lu Ming memikirkan tindakan balasan, yaitu peti mati perunggu ungu. Ini merupakan satu-satunya kartu truf yang dapat digunakan Lu Ming untuk mempertaruhkan nyawanya. Namun, setiap kali dia menggunakan peti mati perunggu ungu, Lu Ming akan ketakutan. Dia tidak tahu hal-hal tak terduga apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, sebelum menggunakan peti mati tembaga ungu, yang terbaik adalah membiarkan Ling Yuwei pergi terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Biarkan aku pergi dulu. Lalu, kau, Ling Yuwei tertegun. Jangan khawatir. Jika kamu pergi, aku punya cara untuk pergi. Kata Lu Ming. Mata Ling Yuwei berkedip. Dia menduga bahwa Lu Ming mungkin memiliki kartu truf mengerikan yang tidak dapat digunakannya di hadapannya. Baiklah, aku pergi dulu. Kamu hati-hati. Pada akhirnya, Ling Yuwei mengangguk, lalu berubah menjadi lampu hijau dan melesat pergi. Jika kau ingin pergi, Ting Dewa saja. Pria berjanggut itu berteriak, dan aura yang mengerikan meledak. Tekanan yang kuat menyelimuti seluruh ruang, dan seluruh ruang tampaknya telah memadat, menyebabkan kecepatan Ling Yuwei menurun drastis. Pada saat yang sama, lelaki berjanggut keriting dan besar itu hendak melancarkan gerakan mendekati Ling Yuwei. Pada saat ini, peti mati perunggu ungu muncul di tangan Lu Ming. Kaca, Lu Ming tiba-tiba mendorong peti mati perunggu ungu itu. Peti mati tembaga ungu itu mengeluarkan suara retak dan terbuka sedikit. Seketika, aura yang amat mengerikan memenuhi udara. Begitu pria berjanggut itu merasakan gerakan Ki ini, seluruh tubuhnya langsung menegang dan dia menjerit ngeri. Seperti tikus yang bertemu kucing, dia mundur dengan cepat. Apa ini? Pria besar berjanggut keriting itu menatap peti mati tembaga ungu di tangan Lu Ming dengan ngeri, matanya penuh ketakutan. Baru saja, dia sepertinya merasakan ada makhluk yang sangat menakutkan sedang menatapnya dari peti mati tembaga ungu. Seolah-olah dia adalah seekor semut di depan makhluk ini, dan makhluk itu bisa meledakkannya sampai mati hanya dengan satu napas. Oleh karena itu, dia tanpa sadar mundur ke belakang. Dengan penundaan ini, Ling Yuwei telah lama menghilang tanpa jejak. Asyik, Lu Ming membawa peti mati perunggu ungu dan memilih arah untuk terbang juga. Aneh, peti mati tembaga ungu tidak bereaksi sama sekali. Saat terbang, Lu Ming terkejut. Dulu, setiap kali dia membuka peti mati tembaga ungu, akan ada kekuatan dahsyat yang menghancurkan musuh. Namun kali ini, selain gerakan Ki yang mengerikan, tidak ada serangan dari peti mati tembaga ungu. Pada saat ini, pria berjanggut dan anggota tim bajak laut tengkorak berdarah lainnya juga menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada gerakan. Pria besar itu curiga. Hanya ada aktivitas Ki dan tidak ada gerakan lain. Mungkinkah itu palsu? Apakah semua ini hanya tipuan? Kejar dia, jangan biarkan dia kabur. Pria berjanggut keriting dan besar itu memberi perintah dan bergegas mengejar Lu Ming. Yang lainnya juga mengejar Lu Ming. Bagaimanapun, kultivasi Lu Ming hanya pada tahap ke-8 dari alam dewa surgawi. Dalam hal kecepatan, dia jauh dari mampu dibandingkan dengan para ahli dari tim bajak laut kerangka berdarah. Dengan sangat cepat, jarak antara kedua belah pihak diperpendek. Namun, anggota tim bajak laut tengkorak berdarah tidak berani terlalu dekat dengan Lu Ming. Mereka takut pada peti mati tembaga ungu. Baru saja, Ki dari peti mati tembaga ungu itu terlalu mengerikan. Itu membuat mereka gemetar ketakutan, takut akan ada serangan mengerikan yang akan meledak. Begitu saja, Lu Ming melarikan diri dengan kecepatan tinggi sementara orang-orang dari tim bajak laut tengkorak yang berdarah terus mengejarnya. Tanpa disadari, mereka telah terbang jauh. Tidak ada reaksi selama ini. Mungkinkah itu benar-benar ilusi? Wajah lelaki besar itu menampakkan ekspresi bingung. Kamu, kejar dan uji keadaan. Pria besar itu menatap pria tua berpakaian karung dan memberi perintah. Ekspresi orang tua itu berubah. Pria besar itu tidak berani naik sendiri, tetapi dia memintanya untuk naik. Jelas bahwa dia mengintai jalan. Kalau ada bahaya, dialah yang akan mati, bukan pria berjanggut itu. Dia sangat tidak mau, tetapi tidak punya pilihan lain selain mendengarkan perintah pria besar itu. Dalam tim bajak laut tengkorak yang berdarah, hierarkinya sangat ketat. Para petinggi telah memberi perintah, dan jika bawahan tidak mendengarkan, para petinggi bisa langsung membunuh mereka.
Meskipun dia merupakan kaisar surgawi tingkat kelima, dia akan terbunuh seketika saat berhadapan dengan kaisar surgawi tingkat ketujuh yang berjanggut keriting. Kamu tidak pergi. Tatapan mata lelaki berjanggut itu berubah dingin, dan secercah niat membunuh terpancar melaluinya. Aku pergi, aku pergi. Orang tua berpakaian karung itu berkata dengan tergesa-gesa dan kemudian bergegas menuju Luming. Bocah, pergilah ke neraka. Lelaki tua berpakaian karung itu meraung ganas dan terbang ke arah Luming dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, dia sangat berhati-hati dan menambahkan setidaknya selusin lapis pertahanan untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, meskipun dia berteriak keras, dia sangat berhati-hati. Dia tidak berani mendekati Luming sekaligus. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menutup jarak di antara mereka. Tiba-tiba, aura yang kuat meledak dari peti mati perunggu ungu. Ah! Lelaki tua berpakaian karung itu menjerit dan melompat seperti kelinci yang ketakutan. Ia mundur cepat dengan wajah pucat dan ketakutan yang tak kunjung hilang. Namun kali ini, yang ada hanya aura di dalam peti mati itu. Tidak ada gerakan lain. Masih belum ada reaksi. Sepertinya tidak ada apa-apa. Peti mati tembaga ungu akan bereaksi. Saya tidak bisa terlalu bergantung pada peti mati tembaga ungu di masa mendatang. Pikiran Luming terus berpacu. Dia tidak melambat dan terus terbang. Kau benar-benar sampah. Pria berjanggut itu menatap dingin ke arah lelaki tua itu dan memarahinya. Namun, dia tidak berani mendekat. Sialan, apa isi peti mati ini? Pria besar itu meraung dalam hatinya. Namun dia tidak rela pergi begitu saja. Belum lagi harta karun yang ada di tangan Luming, dia tidak bisa membiarkan Luming pergi begitu saja karena dia adalah pembunuh tuan muda dari kelompok bajak laut tengkorak yang berdarah dingin. Kalau tidak, kalau pemimpin kelompok bajak laut tengkorak yang berdarah itu tahu bahwa dia telah melepaskan Luming, dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Oleh karena itu, pria kekar berjanggut keriting itu beserta anak buahnya masih mengikuti dari dekat di belakang Luming. Begitu saja, 2 jam berikutnya berlalu. Sudah lama sekali, dan masih belum ada reaksi. Anak ini kemungkinan besar menggertak. Kemungkinan besar, dia mencoba membingungkan saya. Pria besar itu berpikir dalam hati, tatapan brutal di matanya menjadi semakin intens. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengambil risiko dan menyerang. Ini tidak bisa terus berlanjut. Aku tidak bisa menyembunyikannya dari pihak lain terlalu lama. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri. Pikiran Luming berputar. Jika ini terus berlanjut, pihak lain pasti akan mengambil risiko untuk menyerang. Jika peti mati tembaga ungu itu tidak menunjukkan kekuatannya, dia tidak akan sebanding dengan pihak lain dengan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, mata Luming berkedip. Ada gunung salju di depan. Dari jauh, itu adalah hamparan putih yang luas, tanpa ujung yang terlihat. Sekalipun mereka berada jauh, hawa dingin yang mengerikan dapat dirasakan. Dengan kondisi fisik Luming saat ini, dia merasa darah di tubuhnya akan membeku. Dia hanya bisa menahan rasa dingin itu dengan mengeluarkan energi terlarang. Sungguh dingin yang mengerikan. Sangat mengerikan bahkan dari kejauhan. Kedalaman gunung salju ini pasti lebih mengejutkan. Mungkin kita bisa menggunakan ini untuk menyingkirkan bajak laut tengkorak yang berdarah. Hati Luming tergerak. Bab 3861 Dingin yang mengerikan. Melihat gunung salju yang mengerikan itu, Luming tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Dia terbang menuju gunung salju dengan kecepatan yang bahkan lebih mengejutkan. Begitu dia terbang ke pegunungan bersalju, dia langsung merasakan gelombang angin dingin yang mengerikan bertiup ke arah Luming. Lapisan es segera terbentuk di tubuhnya. Luming menutupi seluruh tubuhnya dengan energi tabu dan nyaris tak mampu menahan rasa dingin. Rasa dingin yang mengerikan seperti itu hanya bisa dirasakan oleh orang aneh seperti Luming. Jika itu adalah orang lain di bawah alam kaisar surgawi, mereka akan langsung membeku menjadi patung es saat mereka masuk. Ini hanya pinggirannya saja. Luming merasa semakin dalam ia masuk ke dalam gunung bersalju, hawa dinginnya akan semakin mengerikan. Ketika para bajak laut tengkorak berdarah masuk, ekspresi mereka berubah. Si bocah nakal ini ingin memanfaatkan hawa dingin di sini untuk menghentikan kita. Dia sedang bermimpi. Pria besar itu mencibir. Dia dapat dengan mudah melihat pikiran Luming, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Basis kultivasinya jauh di atas Luming. Jika Luming bisa menghalangi angin dingin di sini,
dia juga bisa melakukan hal yang sama. Jika dia tidak dapat menghalanginya, Luming pasti tidak akan mampu menghalanginya lebih awal darinya. Saat itu adalah saat yang tepat untuk memasuki tempat ini. Ketika Luming tidak tahan dengan dingin, dia pasti akan menggunakan semua kartu asnya. Pada saat itu, dia bisa melihat apakah ada yang aneh dengan peti mati perunggu ungu itu. Kelompok itu terus terbang lebih dalam ke pegunungan bersalju. Rasa dingin itu semakin menakutkan. Luming merasa seluruh tubuhnya akan membeku. Darah di tubuhnya akan membeku. Tidak ada gunanya meskipun dia terus menggunakan kekuatan terlarang itu. Lagi pula, kekuatan terlarangnya saat ini masih terlalu lemah dan tidak dapat menahan hawa dingin yang mengerikan di sini. Tubuhnya tertutup lapisan es, dan kecepatannya semakin melambat. Pada saat ini, beberapa bajak laut kerangka berdarah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Terutama mereka yang berada di bawah alam kaisar surgawi tingkat ketiga. Tubuh mereka ditutupi lapisan kristal es. Seluruh tubuh mereka, termasuk kekuatan surgawi dan jiwa mereka, tampak membeku. Orang-orang ini tidak punya pilihan selain berhenti. Jika mereka terus melakukannya, mereka semua harus tinggal di sini. Hanya eksistensi di alam kaisar surgawi tingkat keempat dan di atasnya yang bisa terus bergerak maju. Aku ingin melihat trik apa yang kamu mainkan. Pria berjanggut itu mendengus. Kultivasinya terlalu kuat. Kekuatan surgawinya berada di level ketujuh dari alam kaisar surgawi. Dia telah membangkitkannya berkali-kali dan berada pada level yang sangat tinggi. Kekuatan suci yang dahsyat terus meledak keluar, membentuk gelombang kejut yang menyerbu ke segala arah, mengusir rasa dingin di sekitarnya. Dia masih sangat santai. Aku tidak menyangka hawa dingin di sini begitu mengerikan. Bahkan kekuatan terlarang pun tidak dapat menahannya. Aku hanya bisa mengandalkan mutiara angin yang ganas. Luming punya pikiran. Saat dia menyerbu ke dalam gunung bersalju, dia sudah memikirkan tindakan balasan, yakni mengandalkan butiran angin yang kencang. Angin kencang dalam manik angin itu tidak hanya memiliki kekuatan yang merusak, tetapi juga memiliki suhu yang sangat tinggi, yang sangat cocok untuk menahan hawa dingin di sini. Luming segera mengeluarkan jurus angin surgawi yang hebat, menarik hembusan angin kencang dari mutiara angin yang ganas. Hembusan angin kencang tampaknya muncul dari udara tipis di sekitar tubuh Luming. Sebuah lingkaran angin kencang menyelimutinya. Suhu tinggi badai dan dinginnya lingkungan sekitar merupakan dua hal yang ekstrim. Ketika keduanya bertabrakan, ledakan dahsyat pun terjadi. Sesuai dugaan, berhasil diblokir. Mata Luming berbinar. Suhu tinggi dari angin kencang memang telah menghalangi hawa dingin di sini. Luming merasa sangat lega dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Asyik, Luming terbang melewati beberapa gunung salju dalam sekejap, memperpendek jarak antara dirinya dan pria besar berjanggut keriting serta yang lainnya. Tidak bagus. Energi dalam harta karun anak ini dapat menahan dingin di sini. Ekspresi pria berjanggut itu berubah drastis, menjadi sangat muram. Serang? Ayo serang bersama. Bocah ini kemungkinan besar menggertak dan tidak punya kartu truf. Segera setelah itu, pria berjanggut itu meraung. Luming memiliki angin kencang untuk menahan hawa dingin di sekitarnya. Jika ini terus berlanjut, Luming benar-benar akan melarikan diri. Pada saat ini, pria besar itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan langsung menyerang. Ledakan. Pria berjanggut itu menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya yang mengerikan menembus hawa dingin dan melesat ke arah Luming. Pada saat yang sama, Kaisar Dewa tingkat ke-6 dan ke-5 lainnya juga bergerak. Semua jenis serangan mengerikan ditujukan pada Luming. Lai Feng, keluar. Luming berteriak keras dan mengarahkan energi dalam mutiara badai dengan sekuat tenaga. Badai yang dahsyat itu menyapu dan membentuk dinding angin di belakangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan pria berjanggut dan yang lainnya mendarat di dinding angin dan meledak dengan suara gemuruh yang mengerikan. Setelah beberapa tarikan napas, dinding angin bergetar dan hancur. Luming merasakan kekuatan dahsyat menekannya. Tubuhnya bergetar hebat dan ia terlempar ke belakang. Ia menabrak gunung salju dan salah satu sudut gunung salju itu hancur. Salju di sini membeku karena hawa dingin yang mengerikan dan bahkan lebih keras dari senjata dewa. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya kekuatan itu. Kaisar Dewa tingkat ke-7, sungguh mengerikan. Mata Luming bersinar dengan kesungguhan. Dalam lingkungan seperti itu, serangan pria berjanggut itu harus terlebih dahulu menembus hawa dingin di sini.
Hawa dingin itu telah mengimbangi sebagian kekuatannya, dan kemudian menembus dinding angin. Kekuatan yang tersisa sangat lemah, tetapi masih berhasil melukai Lu Ming. Kalau saja dia tidak dilemahkan, Lu Ming pasti akan dihajar habis-habisan. Asyik, Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Dia memegang peti mati perunggu ungu dan terbang cepat menuju kedalaman gunung bersalju. Jelas, pihak lain tidak lagi takut dengan serangan peti mati tembaga ungu itu. Tidak ada gunanya terus membawa peti mati tembaga ungu itu, jadi sebaiknya dia menyingkirkannya dan mempercepat langkahnya. Bocah ini memang sudah kehabisan akal. Ayo kita kejar dia dan balas dendam untuk Tuan Muda. Pria berjanggut keriting dan kuat itu berteriak dingin. Niat membunuhnya semakin dingin saat ia menyerang Lu Ming. Jarak antara kedua belah pihak berangsur-angsur mengecil. Angin dingin bersiul dan Lu Ming tiba-tiba menggigil. Sungguh dingin yang mengerikan. Itu, mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Ada lembah gletser yang sangat besar di depannya. Hawa dingin yang mengerikan bertiup dari lembah gletser. Jejak hawa dingin itu melewati angin kencang dan membuat Lu Ming merasa kedinginan. Itu terlalu mengejutkan. Namun, tempat ini adalah tempat impian Lu Ming. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming berlari menuju lembah gletser. Tidak bagus, jangan biarkan dia masuk. Pria berjanggut itu meraung. Dia juga bisa merasakan hawa dingin yang mengerikan di lembah gletser, yang membuatnya merasa takut. Jika Lu Ming dibiarkan terburu-buru, dia takut keadaan tidak akan berpihak padanya. Ledakan. Pria berjanggut keriting dan kuat itu kembali melancarkan serangan. Serangan mengerikan melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming mengarahkan mutiara angin yang ganas itu dengan sekuat tenaga. Hembusan energi angin lainnya membentuk dinding angin di belakangnya. Dengan suara ledakan keras, gelombang energi yang mengerikan menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming batuk seteguk darah, luka-lukanya makin parah. Namun, dengan bantuan kekuatan ini, kecepatan Lu Ming tiba-tiba meningkat, dan ia bergegas ke lembah gletser. Begitu dia bergegas memasuki ngarai gletser, Lu Ming bergegas maju. Di sekujur tubuhnya, angin kencang dan hawa dingin bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat. Akhirnya, hawa dingin di sekitarnya pun terhalang.